kita lihat, kami perhatikan ada sekitar 70 orang siswa yang sudah diundang, kemudian ada 3 guru fisika. Tentu kami akan juga bersama dengan mereka, kami akan selama 2 minggu, kurang lebih 2 minggu ini, kami mohon juga nanti masukan dari Bapak Ibu guru dan juga khususnya Bapak Kepala Sekolah, jikalau ada nanti yang masih perlu dikembangkan atau yang perlu ditambahin atau mungkin ada tingkah laku atau kekurang pasan dalam melaksanakan kegiatan ini, kami harapkan masukan daripada Bapak Kepala Sekolah dan itu akan menjadi perbaikan bagi kami. Kemudian kepada adik-adik kami siswa, seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, tolong supaya digalilah, ya khususnya mungkin ini akan ada persiapan ke depan, ya untuk menuju pencapaian daripada yang kamu cita-citakan, misalnya masuk SBMPTN, kemudian masuk ke perguruan tinggi unggulan, bahkan mungkin yang berminat mau untuk ke luar negeri. Nah, hal-hal seperti ini menjadi sebuah kesempatan bagimu untuk bisa menggali dan juga berbagi, ya, mencari ilmu, mencari informasi sebanyaknya sehingga apa yang kamu angan-angankan, apa yang kamu harapkan untuk masa depanmu bisa kamu capai. Nah, di sini tentu khusus mungkin akan ada terbatas hanya pelajaran fisika dan itu pun masih terbatas beberapa topik, ya. Nah, ini merupakan bentuk pengembangan, ya, sehingga nanti adik-adik siswa dari SMA Negeri 1 Narumonda supaya tetap menanyakan, ya, baik itu dari sisi konten materi maupun itu dari sisi pengembangan websitenya. Saya yakin adik-adik di sini pasti tertarik berhubungan dengan IT, ya, berhubungan dengan IT, bagaimana pemanfaatan IT sehingga semua kegiatan kita bisa terlaksana, ya. Jadi IT itu bisa kita gunakan sebagai media untuk mencapai tujuan yang kita inginkan gitu. Nah, oleh karena itu melalui kegiatan ini mungkin kamu bisa terinspirasi bagaimana menciptakan sebuah aktivitas dengan memanfaatkan media IT ini. Nah, itu yang kami harapkan nanti bisa muncul ide-ide ataupun keinginan dari adik-adik siswa, ya, sehingga nanti ke depan kamu akan bisa meningkatkan cita-cita dan juga apa yang kamu harapkan ke depan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Salam dari pimpinan Universitas Negeri Medan, Pak Kepala Sekolah, melalui Bapak UR3 juga. Bapak UR3 selalu sangat, walaupun malam hari kita minta tanda tangannya, sore hari cepat-cepat karena demi kesinambungan daripada kegiatan kita ini dan juga konsentrasi kepada pengembangan pendidikan khususnya di Sumatera Utara. Demikian sambutan dari saya sebagai pembimbing. Terima kasih sekali lagi dan shalom, horas bagi kita semua. Moliate. Terima kasih kepada dosen pembimbing kami, Pak Juniasto Raja Burgo, yang telah memberikan sepatah dua kata sebagai kata pengantar. Oke, yang selanjutnya kami serahkan kata sambutan kepada Ketua Tim PKM. Oke, selamat pagi adik-adik sekalian. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah berkenan membuka kegiatan kita pada saat ini dan juga terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yang tetap membimbing kami ke pada saat ini. Baiklah adik-adik, adapun kegiatan kita pada saat ini yaitu pelatihan website Mr. GBB, Go Learning, GBB Playing Big Ball. Nah adik-adik, sedikit aku menceritakan tentang website ini. Website ini berguna untuk adik-adik sekalian di mana memudahkan pembelajaran adik-adik sekalian ketika daring maupun luringnya. Nah di website Mr. GBB ini nanti adik-adik bisa mendapatkan sumber belajar secara banyak lagi dan tidak hanya terbatas dalam ruangan saja ataupun dari guru kita saja, tapi bisa mempunyai banyak sumber belajar, itu bisa berupa video atau dari platform lainnya. Nah adik-adik, saya akan laporkan bahwa kegiatan kita pada saat ini berlangsung selama 2 minggu. Namun dalam kegiatan kita ini kita akan menggunakan sistem blended. Baiklah, apa itu sistem blended learning? Nah, sistem blended learning ini yaitu sistem pembelajaran yang berbasis luring dan daring. Nah, adik-adik sekalian, pada kegiatan 2 minggu kita ini, nanti kegiatan kita yaitu seminggu bersifat luring seperti tatap muka seperti ini, seminggu kemudian bersifat daring.
sehingga kegiatan kita ini dapat tercapai sesuai dengan tujuan website tersebut. Dan adik-adik sekalian, ketika website ini kami lepas kepada adik sekalian ke sekolah, website ini dapat berguna untuk membantu kegiatan pembelajaran adik sekalian supaya memacu minat belajar adik sekalian untuk mempersiapkan di masa depannya. Baiklah adik-adik, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika kata saya yang salah, saya mohon maaf. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Baik, mari kita dudukkan. Terima kasih atas sambutan dari Ketua PKM. Pak Bangga mengasihi Holong Aja dulu sebagai alumni dari SMA Negeri 1 Sinar ini. Baiklah, untuk yang selanjutnya adalah sosialisasi website e-learning terhadap guru dan siswa. Itu dari mana? Kita sempat masuk Pak bersama ya? Bisa Pak. Ya, Pak. Oke, lanjut. Ya Pak. Oke, tapi waktu sebentar karena gurunya belum masuk, guru kalian. Oke. Kita pending sebentar, kita berikan waktu selama 5 menit. Ya, masuk ke dalam tiga. Silakan masuk ke dalam tiga. Sudah bersalah. Saya mau masuk. Oke, jadi Mr. GLBB ini adalah bentuk website. Nah, pernah lihat nggak e-learning? Website pembelajaran misalnya kan kayak Ruang guru, ruang guru. Pernah lihat? Kuiper, Ada juga yang untuk menjawab soal kita itu waktu ujian apa itu? Wis, Nah, Ingenius. itu dia. Jadi ini adalah website pengembangan Mr. GLBB dengan materi gerak lurus berubah peraturan dan juga gerak lurus beraturan. Atau itu adalah salah satu materi fisika. Yang suka materi fisika siapa? Ada yang suka materi fisika? Enggak. Nggak ada. Aduh. Waduh. Nah, ya, sebelah. Jadi, ini sedikit abang buka lah ya. Materi fisika ini banyak loh. Peluang kerja tahu nggak kalian? Kalau misalnya peluang kerja itu besar dari mana? Fisika, kimia, matematika, biologi juga. Fisika, gerak lurus berubah peraturan ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya ketika kita melemparkan bola main basket. Nah, itulah dia tadi kepanjangan dari GLBB, Goal Learning Big Ball, with big ball. Permainan bola besar. Jadi permainan bola besar itu kan contohnya bola sepak juga, benar nggak? Voli, basket. Nah, siapa di sini suka main bola besar? Main bola basket, sepak bola. Katanya, kamu nggak suka nih? Enggak. Kamu? Wow. Enggak. Main sepak bola, futsal. Enggak. Kamu nih? Enggak. Waduh. Main basket nggak ada? Main basket enggak ada? Basket ada. Tahu nggak kalian? Kalau misalnya atlet-atlet itu sekali main udah main JT. Ngerti maksudnya? JT maksudnya udah ya merah-merahnya. Dan kata lain peluang kerjanya itu besar juga. Dan selain mendapatkan itu, namun kesehatannya juga pasti oke lah ya kan? Kenapa dibilang oke? Karena ketika kita berolahraga, beraktivitas, nah, namun sebelumnya abang mau nanya dulu. Ada yang tahu perbedaan antara aktivitas dan olahraga? Boleh angkat tangan? Ya, nggak ada. Oke, jadi abang jelaskan sedikit ya. Aktivitas adalah suatu pekerjaan yang harus kita laksanakan secara nggak berturut-turut ya.
Kalau olahraga, dia pemanasan dulu, ada tahapan-tahapannya. Baru mulai lagi olahraga intinya, peregangan, pendinginan nanti di akhir. Ada tahapannya. Kalau pekerjaan atau aktivitas kan beda lagi. Contohnya, langsung lagi kita mencangkul. Atau ada nggak kalau misalnya kita mau kerja, pemanasan dulu, goyang-goyang dulu. Ada? Nggak ada kan? Seperti itu aktivitas. Nah, dan ketika kita ingin berolahraga, contohnya tadi big ball, sepak bola, futsal, dan juga basket volley, itu menerapkan sistem dari GLBB ini. Benar nggak? Atau ada yang menyangkal? Enggak. Nah, ketika kita melemparkan bola tadi, misalnya basket, kita melemparkan bola, pasti ada tenaga yang kita keluarkan. Atau ada di sini yang melempar bisa kan? Nggak capek dia waktu olahraga. Atau ada di sini yang waktu olahraga nggak kecapekan? Yang capek? Yang bilang nggak capek ini siapa yang angkat tangan? Yang nggak angkat tangan berarti nggak capek olahraga ya? Oke, silakan teruskan. Kenapa tadi abang bilang capek? Karena setiap pergerakan kita itu mengeluarkan energi. Nah, energi ini atau disebut juga dengan gaya, banyak jenis-jenisnya. Mulai dari gaya gesek, gaya dorong, gaya tarik, gaya apa lagi? Gaya magnet. Benar nggak? Nah, bisa kita mendorong bola tadi, misalnya basket, itu ada gaya yang dikeluarkan. Nah, makanya nanti kita bahas juga ke depannya dari website ini. Website ini adalah pengembangan dari materi GLBB. Jadi kalau misalnya nanti kita lihat Big Whipper, ya kan? Kayak mana sih sebenarnya kalau misalnya kita main basket, apa aja gaya yang bekerja, apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi dari kita memasukkan bola biar masuk, itu banyak. Nah, salah satunya tadi faktor yang mempengaruhi adalah sudut elevasi waktu kita melemparkan. Tahu apa itu sudut elevasi? Nggak tahu? Sudut elevasi? Sudut elevasi itu sudut kita waktu melemparkan dari permukaan tanah ke bola itu. Maksudnya gini. Contohnya lah misalnya kan handphone saya, handphone apa kan? Bukan dilempar juga. Itu gini nanti ya. Kalau misalnya kita nanti melempar gini kan, nah, ini pasti kan ada sudut yang terbentuk seperti ini. Benar nggak? Ada sudutnya kan? Nah, dari permukaan sampai kita melempar gini. Inilah sudutnya. Itu adalah sudut elevasi. Sudut kita melemparnya itu juga mempengaruhi. Ketika kita semakin tinggi kita melemparkan, maka akan semakin melawan gaya gravitasi. Maka semakin tinggi kita melemparkan begini, maka akan cepat juga turunnya. Benar nggak? Dan ketika sudah sampai di tanah, nggak ada lagi gaya gravitasi yang menarik. Karena dia udah nggak ada lagi gaya dia ke bawah. Benar nggak? Ada nggak lagi turun dia ke bawah lagi? Udah nyampe di lantai gini kan bisa nggak bergerak lagi dia ke bawah? Enggak kan? Kecuali misalnya kan ini jatuh juga, jatuh lagi dia. Nah seperti itulah tadi di dalam GLBB. Kami mengembangkan sebuah website dengan tujuan kalian tidak mengalami miskonsepsi, tidak mengalami kesulitan. Itulah tujuannya. Dan ditambah lagi kita ini kan udah sistem pembelajaran daring. Tahu maksudnya daring kan? Tahu apa perbedaan antara luring dengan daring? Oke, abang mau nanya dulu. Apa daring, Dek? Oke. Oke, beri dulu tepuk tangan. Lanjut ya Bang. Ya, kalau misalnya tadi daring dengan luring, ketika sebelum pandemi kita belum terbiasa dengan daring, benar nggak? Dan tiba-tiba dengan kondisi yang mengharuskan kita untuk ganti metode pembelajaran, kenapa bisa tiba-tiba jadi seimbang semua? Pernah nggak kalian paham? Kalian pikir-pikir, kalian renung-renungkan, kok bisa ya tiba-tiba jadi daring gini? Ternyata situasi juga memberikan dampak positif, benar nggak? Dampak positifnya salah satunya adalah kita jadi semakin rajin dalam menjaga kesehatan kita, benar nggak? Yang biasanya malas cuci tangan,
Sekarang jadi cuci tangan kau dulu bermakan. Benar nggak? Atau nggak kayak itu dibilang di rumah? Kalau abang waktu pulang ke rumah baru masuk nanti kereta kan, belum masuk lagi motor abang ke pagar, udah disemprot dulu. Desinfektan katanya. Setelah masuk jangan ada yang sentuh dulu, mandi. Dan ketika mandi pun cara kita dalam mencuci tangan pun penting. Benar nggak? Mulai dari permukaan tangannya, telapak tangan, sudut-sudut jarinya, sudut-sudut kukunya, punggungnya, baru sekitarnya, perjalanan tangannya. Itu penting juga. Dan sebelum daring tadi, rata-rata waktu abang observasi, itu waktu PLP kemarin belum ada yang namanya cuci tangan sebelum masuk sekolah, disemprot dengan desinfektan. Benar nggak? Benar nggak? Dan sebelumnya kita jarang menggunakan masker, sekarang tiba-tiba udah pakai masker aja semua. Benar nggak? Nah, kenapa kita diharuskan pakai masker? Ada yang tahu alasannya? Ini kebetulan apa? Anak biologi, jadi ada sedikit tahu. Ayo, siapa yang tahu ya? Abang kasih nanti sedikit update ya. Ada sedikit hadiah dari abang. Ya, Mak, ada yang tahu? Enggak? Dek, tahu? Jadi, kita melakukan protokol kesehatan ini dengan menggunakan masker ini, nggak tahu tujuannya apa? Enggak? Karena disuruh aja. Pakai masker orang, Pakai masker ya. Kata gitu. Iya. Nah, abang kasih tahu sedikit ya. Ketika mulai dari awalnya lah COVID ataupun coronavirus adalah sebuah virus yang menyerang sistem pernapasan kita. Yang kata lain dia bersifat parasit. Pernah lihat nggak lumut? Pernah kan? Ketika ada tembok yang ditumbuhi oleh lumut, lama-kelamaan tembok itu akan lapuk. Benar nggak? Seperti itulah sistemnya dari virus ini. Ketika virus itu sudah masuk ke dalam organ tubuh kita, maka membutuhkan waktu untuk merusaknya. Sama seperti misalnya tembok ini lah ada lumut. Butuh waktu pasti untuk lapuk. Benar nggak? Udah saatnya dulu zat-zat sari dari inangnya. Masa hidup dari inangnya pun akan semakin berkurang. Kalau di dalam tubuh virus itu semakin lama akan mengurangi kesehatan kita. Lama-lama mulailah tersumbat dia, uhuk dan mulai batuk dia. Setelah tersumbat sistem pernapasan kita barulah sesak napas dan kelamaan akan apa? Meninggoy. Akan disonmaradia, ya kan? Nah, sistem pernapasan kita itulah dia tadi maka abang bilang tadi olahraga. Inilah di hubungannya ketika kita berolahraga yaitu big ball, berolahraga non big ball, makanya kami ngambil dari topik big ball ini. Biar nanti kedepannya harapannya adik-adik semua semakin rajin olahraga. Bukan cuma nanti di situ kan, memang di sini ada nanti seperti video kayak mana dia melemparnya, bagaimana materinya, pasti dijelaskan. Namun kan dalam hal pengaplikasiannya ketika kita melihat sesuatu kok penasaran itu harus ada. Kenapa Om bilang tadi penasaran kita harus ada? Contoh kayak gini. Pernah nggak kalian tertarik sama lawan jenis? Contohnya. Yang nggak pernah coba angkat tangan. Ya. Yang nggak pernah coba angkat tangan. Abang nggak angkat tangan ya, udah turun. Yang nggak pernah coba angkat tangan dulu. Ya. Semua pernah kan? Seperti itulah dalam hal pembelajaran ini. Di saat kita tidak tertarik dengan suatu pembelajaran, kita akan mulai malas, bosan. Dan ketika kita bosan, tak akan ada pelajaran yang masuk. Benar nggak? Atau pernah nggak kalian belajar waktu ngantuk-ngantuk? Gitu. Lagi belajar. Pernah nggak? Merasa pun kok bisa ditanya nanti apa yang kau baca? Apa tadi? Iya. Kenapa pernah? Dan salah satu langkah dalam pembelajaran itu biar kita efektif adalah yang pertama kita yakin pasti bisa. Benar nggak?
ketika kita yakin bisa melaluinya itu pasti semua bisa itu. Baru yang kedua itu kebosanan. Ketika kita belajar dengan rasa bosan, tidak ada yang masuk otak itu. Percaya nggak itu? Coba nanti kalian uji coba, kalian bandingkan belajar dengan senang-senang atau dengan belajar membosankan. Misalnya teman-teman kalian belajar, coba kalian bandingkan. Yang lebih efektif pasti yang menyenangkan. Makanya ada namanya metode pembelajaran sambil bermain, praktik. Siapa yang suka di sini praktik? Praktik. Ayo, yang suka praktik. Praktik apa ini sekarang ya? Laboratorium apa yang ada di sini? Ya ada? Komputer ada? Ada yang komputer. Ada komputer? Oke, kita ambil contohnya. Ini kan untuk dalam hal pengaplikasian di lapangan pun bisa. Misalnya di sini itu kan ada lapangan. Ada nggak pembelajaran penjas? Ada kan? Siapa yang nilai penjas paling tinggi? Oke, kita uji dulu ya. Mana yang bebas ini? Enggak. Mana yang kodi? Lumayan. Nah, ketika kita bermain poli misalnya kan, itu pasti ada elevasinya juga. Dan ketika kita bersenang-senang dalam hal bermain penjas itu, kita penjas senang kita ditaruh, kita pasti akan memahami cara pembelajarannya. Tadi maksudnya? Ngerti nggak? Ngerti deh. Nah, seperti itulah. Oke. Untuk sosialisasi dari websitenya, Hah? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, kita tunggu sebentar ya. Oke, kita tunggu 5 menit. Sepertinya gurunya sedang ada kendala. Karena memang tadi gurunya abang tanya, mau daftar ulang dulu. Atau kita lanjut di website? Oke, untuk websitenya saya serahkan kepada pemateri kami, Bang Wahyu Simangunusong. Yang sana nengok ya. Sebelah sana. Coba cek dulu. Nanti mereka perhatikan pula. Oh, ya. Ada spidol nggak? Ada. Boleh. Spidol nggak? Udah. Hah? Udah kan? Oke, selamat siang adik-adik. Ya, perkenalkan nama Abang Wahyu Simangunusong. Nah, di sini Abang akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan website ini. Yang pertama-tama kita masuk ke halaman apa kayak? Nggak nampak ya? Kita coba bagi di sini. Kita masuk ke Word aja ya. Apa? Spidol. Oh ya.
Kenapa? Belum ya? Ya, mungkin adik-adik bisa terlebih dahulu masuk ke link ini. Masuknya melalui dari pencarian yang berada di Google. Karena itu di atasnya itu berupa link, itunya dari situ ya masuknya. Sudah masuk? Sudah semua? Ada yang nggak bisa tarik jaringan? Ya, bisa langsung abang kakak masuk deh ya. Udah semua masuk? Belum? Ya. Udah kan? Jika sudah, kita bisa langsung ke menu login. Sudah semua menu login? Di bawah menu login ada itu sebuah link yang bernama Need Account Sync Up. Yang di bawah sini ya. Kenapa? Jaringan ya? Boleh. Jika sudah diklik, maka akan berubah halaman ke buat akun user. Itu akun ini berfungsi sebagai akun login agar kalian dapat mengakses website tersebut. Udah? Ada yang belum mengerti? Jaringan ya? Nanti jaringan semua ya? Oke, sembari menunggu mungkin adik-adik dapat mengisi nama aktifnya, entah marga atau nama aktif. Lalu di sini ada email. Lalu di sini ada password 2. Diharapkan email dan passwordnya jadi ingatlah seperti akun Gmail. Biar diingat akan kalau ada Gmailnya bisa juga, cuman diingat. Atau mungkin ditulis dulu di handphonenya, di catatan handphone, biar ingat ya kan, benar terlupa. Udah semua? Oh. Deh. Semua? Udah. Hah? Ya, kalau udah semua membuat akunnya coba ya. Kata sandinya yang sesuai ingat. Yang mudah dapat ingat tentunya. Paketnya siapa? Ada yang nggak paket? Oke, coba buka dulu hotspot abang. Wajib. Galaxy A30 945 GB.
Sudah. Kata sandinya ada rumit memang. Satu kata huruf besar semua. Ditulis dengan huruf kecil. Tulis manual satu kata huruf besar semua. Nah, itu ditulis semua dalam huruf kecil. Oke. Ayo, cuma 11 memang putar masuk ini. Sudah? Tapi jangan download ya. Udah. Udah semua? Ah, di sana belum. Kami belum. Baru masuk di sana, baru masuk poin. Sebentar ya. Aku memantau dulu di sana. Kalau ngerti mau. MR garis kecil glbb.id. Agar lebih mudah dia coba buka dari Chrome. Jadi nanti bisa setelan desktop biar sama tampilan seperti ini. Sudah? Yang ada paket buka aja. Yang belum bisa siapa, Dek? Nah. Buat ya? Udah. Udah, Dek? Udah? Kalau misalnya dasar ya, jadi tidak kan beli lagi sekolah dulu. Udah deh, saya paling belum. Udah. Belum dari kelas. Udah. Ada. Udah. Udah. Udah deh. Setelah kalian daftar tadi, nanti akan diaktifasi oleh admin terlebih dahulu. Ya, harus diaktifasi dulu.
Nah, jadi kan sebagai studi kan ada masuk sekolah itu sekolah pertanian. Jadi karena kita sekolah tinggi sama sekolah kampung. Sekolah tinggi itu semua itu fasilitasnya. Kemudian sumber daya gimana tetap semua. Juga sama ini kemudian. Pemahaman kan. Itu berarti kan ada menggunakan lagi kan Iya. Wah, ini kan masih ada join course lagi. Oh, atau kita masuk lagi ke grup Telegram. Apa yang ada Telegram ini? Nah, Bu bang baru. oh bisa dulu. Iya. Sekarang di fokusnya perkenalan perkenalan orangnya berarti coba catatan bayu karena bisa ini kita dulu. Iya. Masuk bos. Nah, apa juga kalau mereka sampai apa? Sampai login ke dalam, sampai join ke kelas. Buat apa sih? Kita juga iya. Tuan juga. Ketik namanya ini. Pernah nggak lihat halaman administrator? Ini halaman administrator. Di sini ibarat katanya dikelola oleh tim IT-nya. Ada kan pasti kan tentunya tim IT dari pihak sekolah kan. Biasanya tim IT ini adalah operator dari lab komputer. Biasanya kalau di sekolahku ya. Tapi nggak tahu lah kalau di sini. Jadi nanti yang megang ini nanti, yang megang administrator ini nanti pihak sekolah, tim IT-nya. Jadi semisalnya klien lupa paspor gitu, itu yang pastinya datang ke tim IT-nya. Atau bisa kalian hubungi melalui dari website ini. Karena di website ini ada fitur langsung bisa menghubungi administratornya. Tapi kan nggak mungkin kita hubungi administratornya sementara sampai kita lupa. Terpaksa kita harus ke tim IT-nya lagi. Oke. Sebentar ya, aku lihat dulu berapa orang yang sudah mendaftar. Ya, sudah lumayan banyak juga nih ya kan. Ada 20, 30, 35. Sudah semua berarti nih? Total berapa? 35? Ini kelas satu kelas nggak sama yang sana? 2 kelas ya? Ini satu kelas semua? Gabung ya? Iya. Berarti ini 2 kelas. Ketua kelasnya ada nggak sini? Dari ketua kelas yang satu lagi? Tapi ada kan? Tapi 2 kelas. Kalau yang ini Mia 2. Mia 2. Yang Mia 2-nya ketua kelasnya? Sana ya? Mia 1 siapa? Ya.
Ini foto besarnya itu. Ya, sembari menunggu lah kita akan cerita-cerita lagi di kita ya kan, biar nggak bosan kali. Ada nggak yang suka yang komputer di sini? Suka komputer atau kepengen gitu belajar? Apalagi kan peluang kerja sekarang lebih ke pengembangan teknologi, baik di website ataupun aplikasi tentunya. Ya kan? Ada nggak gitu ya kan? Kalau ada, ya bisalah belajar-belajar sama abang. Karena kenapa abang bilang kayak gitu? Abang salah satu pembuat website ini. Jangan tahan, Dik. Mungkin bisa kita sharing-sharing gitu kan, karena kan melihat peluang kerjanya juga. Serius loh, gaji IT itu sekitar 40 jutaan. Ya, satu website aja tuh. Website sederhana kalau dibilang. 40 jutaan. Dengan jangka waktu pengerjaan 1 minggu, 40 juta. Keren nggak tuh? Keren ya kan? Makanya, serius. Tapi kebetulan ya, abang buat website ini nggak sampai 40 juta juga kan, karena kan ini websitenya kan untuk tim abang dan sekolah klien juga gitu. Jadi nanti ini salah satu website untuk belajar klien nanti di sekolah. Misalnya kalau daring lagi di tahun depan, ya kan? Iya, karena kan ibarat katanya kan setiap virus itu kan paling lama bertahan 2 tahun. Ini kita baru 1,5 tahun ya. Ya, setengah tahun lagi lah. Mungkin anak kan angkatan ketiga lah, corona. Udah semua? Udah. Oke. Kembali lagi kita ya kan. Sering-sering aja. Jadi di sini nanti akun kalian tuh akan konfirmasi oleh abang. Ini siapa yang nggak namanya? Mau konfirmasi nggak namanya? Oke. Agustina Silalahir sih. Sebelah ya? Oke lah, kita konfirmasikan aja lah ya kan. Makanya abang bilang tadi kan, sekalian apa cerita aja kita kan. Makanya peluang kerja sekarang itu lebih ke arah pengembangan teknologi, dan peluang kerjanya itu, pernah nggak dengar berita tentang pembukaan apa sih ini? Silicon Valley, pernah nggak? Itu adalah salah satu tempat pengembangan IT di Indonesia, perusahaannya. Jadi semua teknologi yang mau dikembangkan itu akan berada di Silicon Valley. Makanya kenapa aku bilang peluang kerjanya besar, ya karena itu. Kapan lagi ya kan? Dengan waktu 1 minggu dapat 40 juta minimal. Tapi untuk mencapai situ, ada tentunya bahasanya, kalau di komputer, bahasa pemrograman untuk menciptakannya. Mungkin pernah dengar HTML, CSS, JavaScript. Itu adalah bahasa pemrograman untuk menciptakan website atau aplikasi. Untuk belajar itu tentu saja tidak mudah pastinya. Karena banyak bahasa pemrograman yang tidak mudah dipahami.
sama lah. Karena pada dasarnya kan pencipta bahasa pemrograman itu cewek. Tahu lah cewek ya kan? Nah, yes. Paham ya? Paham ya? Mungkin sembari ditengok ya, sudah bisa apa enggak di apa? Di login. Tahu kan cara loginnya kan? Nah, kembali lagi tadi, kayak tadi juga. Bang, sebenarnya perlu bang cerita-cerita deh kan? Biar persiapkan dulu ini. Yalah. Apa yang mau kita ceritakan? Apa yang mau kita ceritakan ini? Ada yang tugas? Entah apa sih kegiatan di kampus ya kan? Atau saran-saran apa yang abang keluarkan? Oke, abang buka sedikit pengalaman dalam bidang pengalaman organisasi. Ketika kalian nanti sudah sampai ke dunia perkuliahan, saran abang, dapatkanlah koneksi seluas-luasnya. Nanti maksudnya bagaimana? Dapatkanlah teman sebanyak-banyaknya. Karena gini, ketika kalian nanti di masa pandemi yaitu daring saat ini, tidak ada mendapatkan nomor siapapun, kemana lah kalian kira-kira curhat atau nanya-nanya, cerita. Nanti maksudnya kan? Nah, ketika kalian nanti udah dapat pengalaman organisasi, CV kalian nanti penting. Tahu CV? Tahu apa itu CV? Resume, daftar riwayat hidup. Tahu nggak? Yang tahu coba angkat tangan. Yang tahu aja, yang nggak tahu nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Silakan. Jadi, daftar riwayat hidup ini ketika kita ingin melamar ke perguruan tinggi, beasiswa, bidik misi, dunia kerja, itu penting. Ibaratnya gini, semakin panjang nanti CV kalian, peluang kerja kalian akan semakin besar. Semakin panjang CV kalian ataupun resume kalian atau daftar riwayat hidup, pengalaman-pengalaman kalian yang kalian cantumkan, peluang kerja akan semakin besar. Contoh kayak gini, misalnya kayak abang sekarang berdiri sini. Jadi pemateri lah misalnya, ataupun jadi abang ini kan, ketua. Ketika nanti di CV dia ditaruh ketua, pasti peluang kerjanya semakin besar. Kenapa? Ibaratnya kayak gini, kita jumpai orang yang tidak dikenal, dia akan memandang pengalaman kita. Semakin banyak pengalaman kalian, apalagi di dunia perkuliahan, maka kalian akan semakin pakai orang. Bukan dipakai dalam hal negatif maksudnya, dalam hal negatif. Dipakai di sini contohnya gini. Kalian bisa nanti tiba-tiba dijumpai dosen, nak, kamu mau nggak jadi asisten ibu atau asisten bapak? Memang kalau bisa jadi asisten ini, jangan berharap sama money. Jangan berharap sama money. Tapi dapatkanlah dulu koneksi seluas-luasnya. Kalian sebagai asisten di sana kan, misalnya ibu itu mau mengupload tugas ke ngupload nilai gitu kan. Bu, saya aja bu ajarin gitu kan. Ajarin saya. Kenapa? Ketika kalian nanti masuk PLC atau magang, itu akan membantu kalian. Jadi kayak abang sekarang ini. Kalau abang nggak pernah berdiri seperti ini, ataupun jadi MC ataupun jadi moderator di sebuah acara, kamu pasti akan tahu komandan acara bagaimana. Apakah seorang pemandu acara harus berdiri di sini,
Duduk manis atau berdiri gini. Ketika kita memandu acara misalnya jadi MC atau Master of Ceremony, kita harus memperhatikan setiap pesertanya. Contohnya seperti ini. Ketika ada peserta kita yang pandangannya dialihkan oleh smartphone, oleh pembicaraan dengan teman-teman yang lain, kita harus pandai. Contohnya begini, ketika abang berbicara di sini, kalian berbicara juga, langsung saya akan tegur, bagaimana tegur? Dek, apa aja sih pengalaman kau dalam sekolah? Dari sini kita tahu kalau dia tadi sedang beranak-anak, berarti. Nah, seperti itulah ketika ingin menjadi guru ataupun berbicara di depan publik. Itulah dia namanya pelatihan. Dan ketika kita mengikuti sebuah pelatihan, itu lebih besar pengaruhnya ataupun manfaatnya daripada mengikuti webinar. Tahu apa itu webinar? Ataupun seminar? Yang tahu apa itu webinar atau seminar boleh katakan? Nggak tahu? Kamu pernah? Pernah, Dek? Seminar? Seminar apa itu? Oke, seminar narkoba. Abang adalah salah satu peserta dari KIPAN, Kader Inti Pemuda Anti Narkoba, wilayah Sumatera Utara, Medan. Contohnya kalau yang dibilang tadi seminarnya itu, pasti isi materinya, baik anak-anak, jadi narkoba itu adalah begini. Contohnya adalah narkotika golongan 1, 2, 3. Ada narkotika yang digunakan untuk pengobatan sehari-hari. Misalnya gini, ketika orang mau dioperasi, pasti akan dibius. Obat biusnya itu adalah narkotika. Tapi dalam jumlah yang sesuai takaran. Benar nggak gitu dibilang? Ya kan? Ketika kita mengikuti sebuah seminar atau webinar, yang kita pahami adalah materinya. Namun ketika kita mengikuti sebuah pelatihan, kita harus paham materi dan juga mekanisme kerjanya. Contoh kayak gini, sekarang ini kita sedang mengikuti pelatihan website. Jadi kami berharapkan kalian tahu bagaimana cara menggunakan website ini. Sehingga ketika kami menyerahkan website ini kepada pihak sekolah dan kalian akan dibantu, pasti teman kalian banyak yang belum tahu bagaimana cara menggunakannya. Di situ kalian bisa cari buka. Benar nggak? Aku tahu loh cara bukanya ini. Ini plus loh. Ketika guru kalian nanti nggak ngerti, wah, ini anak kesayangan guru. Nama kalian? Anak kesayangan guru. Nilai A. Nggak mau? Kenapa nggak mau? Ayo, yang bilang nggak mau siapa? Kenapa nggak mau, Dik? Nggak mau, kenapa? Nggak mau dapat nilai tinggi? Ya. Contoh kayak gini. Ketika abang punya pengaruh di kampus, terus terang aja, abang kan mau KKN ini. Tapi itu KKN. KKN itu singkatan dari kuliah kerja nyata. Ibaratnya jadi kayak kuli lah kami, itu istilah kasarnya. Nah, kalau KKN ini, kami yang PKN ini diberikan hak khusus. Yaitu bisa bebas dimanapun, semau kami, seperti KKN dimanapun dan dimanapun, kapanpun. Namun untuk yang tidak mengikuti PKN ini ataupun program seperti kami ini, tidak diberikan hak. Itulah contohnya tadi kayak jadi anak kesayangan guru. Bukan dalam hal kalian bisa memanfaatkan ya. Manfaatkan itu asalkan kalian sama-sama untung, nggak masalah. Lanjut, Bang. Berarti itu dia.
Jadi ketika kalian sudah sampai nanti di kampus dunia perkuliahan, ataupun mulai sekarang juga udah bisa sih kalian kumpulkan CV kalian. Misalnya ada acara seminar di Unimed, ikuti. Sertifikatnya itu mendukung kalian bisa ikut, bisa masuk universitas itu. Ngerti maksudnya? Contohnya kayak gini, kami sekarang ini memberikan kalian pelatihan atas nama Unimed, benar nggak? Ya kan? Dan ketika kalian nanti misalnya kami berikan sertifikat, nanti kan waktu kalian daftar pasti ada ditaruh sertifikat penghargaan, cantumkan di sana. Wih, ada orang ini ikut pelatihan dari Unimed, besar kemungkinan. Sama contoh kayak gini, kalau misalnya kalian baru kenal sama orang, kayak mana lah? Kalian bandingkan nanti kan, bagaimana cara kalian berkomunikasi dengan orang baru, dengan orang yang teman kita ataupun sudah lama kita kenal. Pasti lebih lancar kita berbicara dengan teman kita kan? Ketika kita berbicara dengan teman kita, berarti kita sudah mengenal dia. Benar nggak? Sama seperti itu, sertifikat adalah sebagai pengenal kalian kepada kami, kepada universitas. Nah, ketika ada pelatihan kayak gini, sebenarnya pas yang dibilang Bapak ini, kalian sudah diberikan hak spesial khusus, dapat sertifikat. Kalian komunikasi juga nanti sama kami bisa, Bang, minta info tentang beasiswa dong, boleh. Bang, minta info seminar dong. Apalagi ya Bang, kalau misalnya kalian share nomor Abang, setiap harinya ada Bang share info-info seperti seminar, beasiswa, perlombaan, esai, karya tulis, dan itu akan mengisi CV kalian. Tapi makasih lagi saran, yang kalian dapat, yang ditanya ketika, yang akan dipandang orang ketika kalian mencantumkan sertifikat, urutannya ada. Yang pertama itu urutan sertifikat perlombaan. Benar nggak? Perlombaan, prestasi. Prestasi ini ada banyak kategorinya. Contohnya, kalian sebagai penerima bidik misi, itu prestasi. Karena kalian sudah mengalahkan banyak orang. Nggak semua orang dapat. Intinya prestasi ini yang nggak semua orang dapatkan, tapi kalian dapatkan. Yang kedua, beasiswa. Baru urutan yang kedua dari sertifikat tadi adalah pelatihan. Seperti ini pelatihan. Pelatihan ini ada secara luring dan juga daring. Ketika kalian mengikuti pelatihan dan kalian mendapatkan ilmunya, secara tidak langsung kalian sudah mendapatkan ilmu secara gratis. Benar nggak? Iya. Dan ketika kalian mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan orang, berarti kalian spesial nggak? Spesial kan? Contohnya kayak gini, misalnya lah abang punya uang, abang kasih kalian uang, kalian menganggap itu spesial nggak? Misalnya lah kan, abang kasih kalian ini, dispesialkan nggak kalian? Bang, bandari kalian makan. Kalau di bandari berarti spesial. Masuk lagi dia. Berarti itulah dia. Ketika kalian mengikuti mengambil sebuah sertifikat, kalian lihat juga sertifikat apa ini. Baru seberapa besar pengaruhnya ke bidang yang akan kalian ambil. Contoh gini, ketika kalian ingin memilih topik dari sebuah seminar ataupun sebuah pelatihan ataupun sebuah kegiatan yang menghasilkan sebuah sertifikat, kalian mengambil jurusan apa? Misalnya apa? Biologi. Abang mengambil seminar biologi Unimed. Jadi ada sertifikatnya. Contohnya ada ini. Suka matematika apa dia? Biologi. Contoh biologi tadi. Ikutilah acara pelatihan yang berhubungan dengan biologi.
secara tidak langsung sertifikat itu akan menunjukkan kalian yang menjelaskan secara tidak langsung bahwa kalian sudah mempelajari biologi itu. Sudah ada persiapan kalian untuk biologi. Makanya tadi Abang bilang CV atau curriculum vitae, gimana bacanya kan? Curriculum vitae. Ini kalian ini bahasa Inggris, apa kurang pandai? Atau nama lainnya itu adalah resume atau daftar riwayat hidup. Abang, kalau misalnya abang bandingkan sama CV-CV mahasiswa lain, memang sedikit riwayat sedikit, tapi pengaruhnya besar. Kayak misalnya kan abang kemarin mau melamar kerja, abang udah pernah kerja juga, jadi driver Gojek juga pernah. Tahu Jack? Pernah nganter GoFood, Gorai. Oke, dong. Gosen. Oke Bang. Yuk, makasih Bang ya. Oke. Semuanya coba dulu login ke akun tadi. Udah semua login? Ke join? Maksudnya login lah, login ya, login. Udah login semua? Udah login? Setelah login, coba join ke kelasnya. Ada nggak join kelas di situ? Dari hamburger, button hamburger atau garis 3? Udah semua? Di situ ada login. Setelah login, masuk ke modul kelas, join kelas, masukkan GLBB 2021. Iya. Baru besar semua ya. GLBB 2021. Sembari ku pantau dari sini juga. Oh, tunggu dulu lah. Masih nampak pula ya. Udah semua? Ada kendala? Ada yang paham? Boleh tanya-tanya. Paham dan masukannya. Sebelumnya pernah nggak pakai gini? Aplikasi pembelajaran kayak gini? Website. Udah. Dari Google Scholar. Classroom. Udah semua? Belum ya? Ya, belum. Sekalian pantau dulu Bang ya. Sudah?
Jadi dia semuanya. Saya bermotivasi. Siapa namanya yang tadi? Ali? Anggi. Andi ya? Ada nih, udah banyak juga nih. Udah. Andian Panjaitan kan? Banyak nih. Bahkan ada 4 akun ini. Berapa kali buat login kau ini, Dik? Waduh. Jaringan itu. Coba login dengan WiFi apa? Udah login. Apa passwordnya? Ini password WiFi ya Bang ya. Kalau yang jaringannya bermasalah. Tapi jangan download. Itu ya. Udah 20 GB ini. Udah bisa deh. Udah bisa sih, udah dijawab. Oke, siapa yang bermasalah?
Dan tengoklah dulu ya kan, inilah halaman administrator. Jadi data kalian di sini loh, serius. Nah, inilah data-data kalian. Nih. Jadi data kalian ini bisa kucetak jadi bentuk PDF. Siapa namamu deh? Andin. Andin. Andin Panjaitan ini. Offline dia ya. Not the phone. Coba masukkan passwordnya, pakai email yang sama, tapi passwordnya 1 sampai 6. Satu, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya, bukan 1 sampai 6. Ini siapa nih? Andin Panjaitan ada 2. Dua kali mendaftar gitu ya? Iya pantas nih, kalau 2 kali mendaftar nggak bisa dia, langsung error. Nggak bisa juga ya? Yang ini aja, coba hapus ya. Coba daftar lagi. Coba daftar lagi, masuk lagi. Iya. Tapi pakai paspornya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang 1, 6. Nanti bisa kok update apa. Udah? Selesai dari sini, besok bisa datang lagi kan? Apanya nih nggak bisa datang atau nggak bisa login? Oh, nggak bisa login. Asal nggak bisa. Terkejut langsung. Coba daftar ulang ya. Ini kalau aku mau coba daftar ulang. Daftar ulang ya, daftar ulang. Oke. Oke, coba perhatikan. Sembari nunggu ada itu ya. Di sini kan di modul kelas ada namanya setting account. Ada nggak? Setting account. Setting akun dah. Diklik. Yang mana bang? Di modul kelas diklik tuh. Modul kelas ada. Baru ke setting account. Ya. Jadi dari sini dia bisa kayak membuat password baru atau mengganti email. Di sini juga bisa menambahkan gambar. Oh ya, dan satu lagi, tolong dulu nomor WhatsApp kalian ya kalau sini. Karena ada nomor WhatsApp number yang aktif ya. Soalnya di fitur ini kan bisa saling chatting-chattingan. Kau Andin udah bisa Andin? Udah daftar? Udah daftar ya? Biar aktivasi ya. Bentar ya. Siapa nih? Geraldine Manurung siapa? Sebelah sana ya? Daftar lagi dia.
Udah. Coba apa, Din? Joy. Diisi ya. Setelah diisi semua ini kan misalnya kayak minta foto, paspor, foto pun bisa juga nggak pakai, bisa pakai. Setelah udah di-upload semua, jangan lupa di-klik ini button update. Biar filenya pun terupdate. Nggak bisa juga. Serius. Atau coba aku buat akun moderasi ini ya. Tapi aku hapus dulu namamu, Andin Panjaitan. Coba sini, Andin. Sini. Nah, coba kau buat namamu. Buat manual ya. Nama. Terus dari namanya email sama seperti ini mau di bisa. Panjaitannya nggak pakai ayah. Ada sini yang pernah ikut pas gitu. Calon ya? Calon nggak ya? Pas Kibra kemarin tuh banyak jadi. Iya. Soalnya aku dapat dari sebelah sana. Ada katanya, supaya karena COVID nggak jadi lah. Gimana paspor? Kita pun tidak boleh sama. Coba aku buat ya, Andin, Panjaitan, Andin, Panjaitan, gmail.com. Dah, coba tes. Email atau paspor akun tidak boleh sama. Coba apa? Daftar dari situ. Iya, coba dari dulu. Sudah ya kalau sekali itu sudah. Tapi kan berdiri kan pas.
Ya, coba cek. Itu juga. Yes. Kayaknya malam aja kita video. Atau sebelum merosaknya biar nanti tadi konfirmasi lagi. Oke, sembari kita nunggu ya. Jadi udah masuk semua kan ke kelas kan? Udah. Jadi nanti malam abang harapkan kalian juga melihat cara menggunakan website ini. Jadi kalian klik-klik aja gitu, entah apa-apa. Oh ini banyak ini. Di sini kan ada nih message nih, communication. Jadi di sini kan tuh bisa saling chattingan gitu. Misalnya nih, ini kan ada pilih argumen di bawah ini, ada kontak guru, ada kontak teman, ada hubungi admin. Kita kan bisa nih ke kontak teman. Jadi kan bisa sini ada chattingan nih, mulai chat, sampingnya di action. Jadi kan bisa chattingan gitu. Kan? Kemudian siapa sini yang ada? Siapa sini yang ada? Alvino. Ini. Ya. Nah, kita mulai chatting. Misalnya halo gitu kan. Nah, coba cek. Terkirim nggak? Kan ada message itu kan? Nah, coba balas. Oh, udah. Nah. Apa bisa? Masih bingung fiturnya? Ada nggak? Wahyu, GLBB tim sini. Siswa.
Ada nggak? Apa? Masih ada nih? Coba kelas. Oh, halo juga katanya. Nah, jadi sini bisa jadi fitur-fitur chattingan gitu kan. Misalnya, udah siap buat tugasmu ya kan? Udah siap tugasmu. Jadi kalau kita nih ngomong-ngomong kayak gini, yang pastinya adminnya nggak akan tahu pastinya. Apa yang kalian bahas di dalam situ, nggak akan tahu adminnya. Tapi yang akan tahu di sini misalnya kayak gini, guru melampirkan sebuah file misalnya berbentuk PDF. Kalau nggak kalian unduh itu, terus apa gurunya nanti kan tahu gitu, siapa sih yang udah mengunduh, yang mendownload. Jadi makanya ini trik juga gitu, kalian download gitu. Soalnya nanti di situ nanti ada juga siapa yang aktif, siapa yang udah off, siapa yang sudah mengunduh tugas, siapa yang sudah mensubmit tugasnya, jam berapa, tanggal berapa, guru juga tahu gitu. Itu fiturnya. Di sini juga ada daftar tugas. Nah, di sini kan nggak ada tugasnya tuh, belum ada. Di sini nanti ada tipe tugasnya, nama tugasnya, di kelas berapa, kapan deadline-nya. Action ini masuk nanti untuk tombol submit-nya, tombol pengirimannya. Karena tugas belum ada, ya jadi kita belum bisa. Jadi setiap guru membuat kelas, nanti dia akan berupa harus ada namanya join ke kelas. Di join kelas ini harus membuat kode kelasnya. Ada berapa misalnya di sini ada guru mata pelajaran yang ada sebanyak 11 guru dengan berbagai mata pelajarannya. Jadi setiap guru membuat kelasnya. Jadi setiap guru ini harus juga ada membuat kodenya, pembedanya. Jadi tidak sama dia gitu. Sampai sini ada yang kurang paham tentang kelas ini. Pada tampilan sih udah simple gitu. Ini tampilan halamannya atau dashboardnya. Kalau kita mau kembali lagi, masuk lagi ke GLBB-nya, tinggal lanjutkan. Nah, kalau kita mau ke akunnya, misalnya akunku ini GLBB, jadi sini mau mengubah nomor WhatsApp. Jangan lupa ya nomor WhatsApp-nya ya ditambahi. Memasukkan foto. Untuk adik Andi nanti dikabari lagi adik ya. Oke, slow, santai. Udah lapar sini kan? Udah ya. Mau makan di rumah atau makan di luar nih? Di luar. Di luar aja kita makan ya. Di teras ini. Udah lah. Gimana Bang? Kita akhiri lah Bang? Iya. Oh iya, sedikit tambahan ya. Untuk besok diharapkan lagi lah ya kehadirannya. Nggak lama sih, cuman 5 atau 6 hari aja. Paling lama 5. Paling lama 6 hari. Paling cepat 5 hari. Ya bisa kan adik-adik kan? Bisa lah. Cuma 2 jamnya kita. Bisa kan? Mari kita coba ya. Jadi besok diharapkan lagi datang ya. Lanjut Bang. Kegiatan kita hari ini hanya sampai di sini aja karena waktu sudah habis. Jadi untuk besok ada semua ya. Saya melanjutkan kegiatan kita. Kegiatan ini selama jadi tiap hari kita kegiatannya 5-2 jam aja. Kalau 2 jam. Dan karena dari mulai kegiatan 10 karena ada beberapa kendala saya makanya terus hari ini. Jadi untuk depannya selama 5 atau 6 hari lagi
Kita hanya masuk hanya 2 jam aja kegiatannya. Jadi di situ. Jangan ada sekali kan. Nanti juga diinfokan nanti sama dari sekalian. Kapan ada hari ke sekolah, kapan ada ke sekolah. Jadi selama 6 hari itu tidak seluruhnya ada ke sekolah. Jangan ada mohon bersama ya. Cuma 2 jam aja, nggak lama waktunya. Nah, kita ini mulai jam 8.30 itu absensinya, langsung kegiatannya mulai di jam pagi. Nanti sebelum itu ada sekalian berhari jam 8.30 supaya absensinya bercepat. Dan kita bisa mulai kegiatannya jam 5 pas, dan akhirnya juga jam 11 pas. Biar ada sekalian jam merasa cepat bosan gitu kan. Bisa ya, bisa juga ada sekalian. Nah, dan sekalian kegiatan kita hari ini, seperti dari saya ucapkan terima kasih. Ya, mungkin sebelum pulang juga ya kan. Bentar dulu ya. Kita panggil dulu teman kita biar datang ke sini ya kan. Dari kita akhirnya jalannya. Kita akhiri dulu ya.